Sesuatu itu selalu membutuhkan kata-kata yang lain untuk menjelaskan, untuk lebih menjelaskan tentang dirinya. Kalau kita pikirkan dan renungkan secara lebih mendalam. Katakanlah pertanyaan tentang apa itu filsafat. Nah, filsafat bisa dijawab apapun, bisa dijawab filsafat itu cinta kebijaksanaan, bisa dijawab filsafat itu cara berpikir, bisa dijawab juga filsafat itu segalanya. Dan pada hakikatnya ya memang filsafat itu ya segalanya dalam tanda kutip ya. Dia bisa cara berpikir, dia bisa ilmu, dia bisa cinta, dia bisa kebijaksanaan, ya apapun itu. Nah, begini, tapi setidaknya untuk memudahkan kita dalam memahami, kita bagi saja menjadi dua. Nah, filsafat secara teoritis dan filsafat secara uh, ontologis dan secara nilai pandangan hidup gitu kan. Secara berpikir filsafat itu menjadi ilmu. Nah, kaitannya filsafat menjadi ilmu, menjadi teori, maka bagi orang-orang yang belajar filsafat sudah sepatutnya mempelajari filsafat sebagai sains agar tidak terlalu jauh kehilangan dari rambu-rambu berpikir filosofis. Nah, meskipun filsafat itu sebagai induk dari semua ilmu, tapi ketika dia direduksi menjadi ilmu pengetahuan itu sendiri, maka filsafat memiliki karakter, cara berpikir, aspek-aspek pentingnya, ya struktur fundamentalnya tentang filsafat memiliki seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang berpandangan itu kan batasan-batasan berpikir yang dibentuk oleh manusia juga. Ya iya, tapi itu manusia sebagai ilmuwan yang sudah melewati proses metodologis dan sistematis. Makanya saya bilang filsafat jika dipandang sebagai ilmu, ya kalian jangan ngawur bicara filosofis. Artinya harus sesuai dengan koridor keilmuan itu sendiri. Nah, apakah filsafat hanya itu? Tentu tidak, karena filsafat lebih luas cakupannya. Tadi saya bicara tentang filsafat jika konteks sebagai keilmuan ya. Tapi filsafat sebagai segalanya, sebagai cinta kebijaksanaan, sebagai ya everything misalnya. Ada orang yang tidak berpendidikan atau menjalani studi khusus dalam program studi filsafat misalnya. Apakah dia tidak filosofis? Oh, belum tentu juga gitu kan. Banyak orang tua kita yang cara berpikirnya itu filosofis karena dilahirkan dari pengalaman hidup yang setiap hari dia renungkan, pencarian hidup dari pengalaman hidup, pencarian makna dari perjalanan hidupnya. Akhirnya dia menemukan makna-makna filosofis tentang kehidupan. Ya filsafat kalau secara filosofis tidak dibatasi oleh filsafat secara materi filsafat ilmu itu tadi. Nah, tapi yang ideal kalau kita bisa mengkombinasikan keduanya. Kita tidak hanya berbicara filsafat secara ontologis, yang ujung-ujungnya kita hanya mengutip dari teori-teori tua, kita hanya menghafal nama-nama besar misalnya, akhirnya filsafat itu melangit, lepas dari pijakannya. Pijakan kita sekarang di bumi harus berbicara realistis dan rasional, empiris seperti itu. Nah, filsafat harus seperti itu. Tapi jika filsafat melupakan nilai-nilai yang ontologis, dia hanya menjadi robot. Nah, dia kehilangan makna yang filosofis akhirnya. Nah, yang ideal ketika filsafat itu digabungkan keduanya. Secara alat keilmuan materi dia memadai, orang-orang yang belajar filsafat, orang-orang yang berpikir filosofis, dan secara pandangan dan prinsip hidup dia menjalani dan mengalami. Gini,
teori itu tidak selamanya sesuai dengan fakta dan realita kehidupan kita. Tidak akan selamanya sesuai. Tapi bukan berarti semuanya tidak sesuai. Nah, agar seimbang, teori itu disesuaikan, dikombinasikan dengan fakta realita kehidupan kita. Nah, kehidupan kita, realita kita di bumi, agar tidak terlalu jauh kesalahannya, maka kita mengikuti koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh ilmu, oleh pengalaman ilmuwan yang hidup terlebih dahulu dari kita. Tapi bukan berarti ilmu itu mutlak kebenarannya. Ilmu itu bisa dirubah, paradigma itu bisa bergeser. Lagi-lagi saya katakan di sini. Jadi pada kesimpulannya, jika ingin ideal, antara filsafat sebagai ilmu itu harus dikuasai sebagai alat. Materi-materinya, teori-teorinya memang harus dikuasai. Dan filsafat secara pandangan hidup yang filosofis itu harus dijalani, betul-betul dialami, betul-betul diresapi. Bukan hanya menurut teori seperti ini, gitu kan. Itu kan menurut teori, gitu kan. Menurut fakta nanti beda lagi. Artinya yang ideal digabungkan. Seperti itu ya. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.